Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh yang semoga senantiasa terrahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, bab yang ke-8 yaitu bab berbakti kepada kedua orang tua selama tidak dalam maksiat atau dalam perbuatan dosa. Bab berbakti kepada kedua orang tua selama tidak dalam perbuatan dosa ataupun maksiat. An Abi Darda qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'a. Kata Abu Darda, Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 9 perkara. Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 9 perkara. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'a wa in qut'ta aw hubita. Janganlah sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, sekalipun engkau dicincang-cincang atau engkau dibakar. Kata Nabi, jangan kau syirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, sekalipun engkau dicincang-cincang atau dibakar. Wa la tatrukanna as-shalah al-maktubah muta'ammidan, dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Jangan sekali-kali kau meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bara'at minhu adh-dhimmah. Maka siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, yaitu salat wajib dengan sengaja, maka dia terlepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia terlepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tashrabanna al-khamr, dan janganlah engkau meminum khamar, fa innaha miftah kulli syarr, karena sesungguhnya khamar itu adalah kunci segala keburukan. Sudah berapa itu? 3. Pertama syirik, jangan syirik. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan salat. Kemudian yang ketiga, jangan minum khamar. Kemudian yang keempat, wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyak. Kata Nabi SAW, taati kedua orang tuamu sekalipun mereka menyuruhmu untuk keluar dari duniamu, fakhruj lahuma, maka keluarlah demi mereka berdua atau karena mereka berdua. Ya, taatilah mereka berdua, taatilah kedua orang tuamu sekalipun mereka menyuruhmu untuk keluar dari duniamu. Ya, maka keluarlah karena mereka berdua. Kemudian yang kelima, wala tunazi'anna ulatal amr wa in ra'aita annaka ant. Janganlah sekali-kali kau keluar memerangi pemimpin. Ya, janganlah sekali-kali kau memberontak keluar memerangi pemimpin, sekalipun kau melihat dirimu ya satu-satunya yang berada di atas kebenaran. Kemudian yang keenam, wala tafrir min az-zahaf wa in halakta wa farra ashabu, dan janganlah kau lari dari peperangan sekalipun kau
terbunuh atau binasa dan sahabat-sahabat mulai. Kemudian wa anfiq min tawlik ala ahlik. Kemudian yang berapa? Ketujuh ya. Yang ketujuh, berikanlah nafkah ya kepada keluargamu dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah nafkah kepada keluargamu dari kemampuanmu atau karunia yang Allah berikan kepadamu. Kemudian yang kedelapan, wala tarfa'u asraka ala ahlik. Janganlah kau mengangkat tongkatmu terhadap istrimu. Maksudnya apa? Janganlah kau memukul istrimu. Kemudian yang kesembilan, wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Kemudian yang kesembilan, kata Nabi SAW, berikanlah peringatan kepada mereka ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikanlah peringatan kepada mereka atau buatlah mereka takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini 9 wasiat Nabi SAW kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Dari hadis ini terang dan jelas kepada kita bahwasanya kita dianjurkan untuk memberikan wasiat kepada saudara-saudara kita. Apabila kita mampu untuk memberikan wasiat, maka berikan wasiat. Apalagi kalau sekiranya kita lihat ada di antara saudara kita yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mulai lemah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mulai jauh dari agama, maka kita sangat dianjurkan untuk memberikan wasiat kepadanya agar dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau sekiranya kita memberikan wasiat bukan karena dia keluar dari jalur, bukan karena dia jauh dari agama, maka ini pun tidak mengapa. Maka ini pun juga apa? Tidak mengapa. Nabi SAW seringkali bersama sahabat-sahabatnya ketika lagi duduk-duduk, Nabi memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada mereka. Nah, di antara hadis Abu Darda radhiyallahu anhu ini, Nabi mewasiatkan kepadanya 9 perkara. Dan ke-9-9-nya ini, ya, ke-9 perkara ini adalah perkara yang sangat penting di dalam agama. Ya, bahkan menjadi dasar di dalam agama yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Apabila muslim dan muslimah memperhatikan 9 wasiat Nabi ini, kemudian dia pegang, kemudian dia amalkan, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Karena wasiat Nabi SAW seluruhnya mengandung keselamatan, ya, mengandung kebahagiaan untuk dunia seorang hamba dan akhiratnya kelak di hari kiamat. Maka mari kita lihat satu-satu wasiat Nabi SAW kepada Abu Darda ini. Wasiat yang pertama ini adalah wasiat yang sangat besar, yaitu apa? Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbuat syirik. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, wasiat ini adalah wasiat yang sangat agung, wasiat yang sangat besar, yang seharusnya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak manusia kepada tauhid dan mengingatkan mereka dari bahaya syirik. Ya, semua para nabi dan rasul, mulai dari Nuh, ya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya mewasiatkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Tidak ada umat di permukaan bumi ini yang kosong dari rasul. Semuanya Allah kirim, ya, rasul. Cuman nanti mungkin ada yang jedanya apa? Agak panjang dan lama. Tapi sekali lagi tidak ada umat di permukaan bumi ini yang kosong dari apa? Diutusnya rasul. Lalu apa yang disuruhkan oleh rasul yang diutus kepada setiap umat yang ada di permukaan bumi ini? Ibadati Allah dan jauhi taghut. Semua. Bahkan ucapan mereka yang sama sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya qaumi ma lakum min ilahin, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Diucapkan para nabi, Nabi Hud, Nabi Shalih, Ibrahim. Ya, semuanya mengatakan, wahai kaumku, ibadatilah Allah saja
sesungguhnya kalian tidak memiliki ilah yang berhak kalian ibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang paling besar. Menyeru manusia kepada apa? Kepada tauhid dan mengingatkan mereka akan bahaya syirik. Bahkan kepada para orang tua sangat dianjurkan untuk mengingatkan anak-anaknya, cucu keturunannya dari bahaya syirik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Ya, Allah abadikan dalam surah Luqman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberikan nasihat, wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, janganlah kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya kesyirikan adalah apa? Adalah kezaliman yang paling besar. Ini yang paling penting, ya, untuk anak-anak kita, keturunan kita, meninggalkan mereka di atas tauhid, ya, dan mengingatkan mereka akan bahaya syirik. Banyak orang tua sibuk hari ini memikirkan apa yang akan ditinggalkan buat anak-anak. Ya, banyak di antara mereka memikirkan ini. Saya tidak mengatakan tidak penting. Perkara ini tidak penting. Meninggalkan anak-anak dalam keadaan kaya, tidak mengemis kepada orang, ini penting. Tapi perkara yang paling penting daripada itu semua adalah apa? Meninggalkan mereka dalam keadaan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ajarkan kepada anak-anak kita hari ini tentang tauhid. Makanya hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, kita temukan banyak anak-anak kita melakukan kerusakan, melakukan keburukan, ya, percaya dengan dukun, kemudian melakukan kemungkaran, meninggalkan salat, melakukan perzinahan dan seterusnya. Bapak Ibu tahu kenapa ini bisa terjadi? Karena lemahnya tauhid di dalam dada mereka. Lemahnya tauhid di dalam dada mereka. Para orang tua tidak memperhatikan keimanan anak-anaknya, akidah anak-anaknya, sehingga ketika anaknya menjadi liar, anaknya menjadi buruk, melakukan kerusakan, melakukan keburukan ini dan itu, dia baru mengeluh. Ya, subhanallah. Ajarkan mereka tauhid, tanamkan ke dalam diri mereka keimanan, ajarkan mereka akidah. Ya, bahkan para nabi dan rasul, Ibrahim alaihissalam, Allah sebut dalam Al-Quran, Ibrahim alaihissalam, Yaqub alaihissalam, ketika mereka akan meninggal dunia, mereka mengatakan kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kalian akan menyembah siapa? Subhanallah. Mana orang tua yang seperti ini hari ini? Kalau aku mati, kalian akan menyembah apa yang kalian sembah? Maka anak-anak mereka mengatakan, kami akan menyembah Tuhannya engkau, Tuhannya Nabi Fulan, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan ini kepada anak-anak kita. Nah, Nabi mewasiatkan kepada Abu Darda, janganlah kau berbuat syirik. Kata Nabi SAW, apapun bentuk kesyirikan, sekalipun dilihat pantangannya, sekalipun kau dicincang-cincang atau kau dibakar, sekalipun kau dicincang-cincang atau apa, atau dibakar. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Masalah agama itu adalah masalah yang paling tinggi, paling mulia, paling agung, bahkan lebih mulia daripada jiwa raga kita. Ini yang harus kita sadari. Agama ini lebih mulia, lebih agung daripada jiwa raga kita. Makanya kita temukan orang-orang dulu, sebagaimana Nabi SAW sebutkan kepada sahabat-sahabat, ya, ketika mereka berperang yang disebut dengan perang Ahzab, bersatunya, ya, sekutu-sekutu kafir, orang-orang kafir memerangi Nabi SAW. Bersatu orang-orang kafir, bukan kafir Quraisy aja, Yahudi, ini, itu, semuanya bersatu ingin memerangi Nabi SAW dan para sahabat. Dan Allah sebutkan kengerian perang Ahzab itu di dalam Al-Quran, yang itu bisa saja membuat jantung seseorang naik ke atas keluar, saking mengerikan. Bagaimana tidak orang-orang berkumpul bersatu untuk membunuh kita? Betul-betul mengerikan.
Sampai-sampai sahabat datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang terdahulu sebelum kalian, kata Nabi, sesungguhnya orang-orang terdahulu sebelum kalian, ada yang diletakkan gergaji di tengah kepalanya, kemudian tubuhnya dibagi dua, ya. Ada yang digali lubang untuknya, kemudian setelah lubang digali, dia pun dimasukkan, dikubur hidup-hidup di dalam lubang tersebut. Ada yang tubuhnya disisir dengan sisir yang terbuat dari besi, sehingga memisahkan antara tulang dan daging. Demi apa mereka semua? Demi apa mereka semua? Mereka itu semua mereka itu menanggung cobaan, ujian seperti itu, siksaan seperti itu demi agama mereka. Demi apa? Agama mereka. Mereka rela sekalipun nyawa mereka menjadi apa? Taruhannya, sekalipun mereka mendapatkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Bahkan ada di antara orang-orang salaf terdahulu, seperti kalau tidak salah ya, Abu Muslim Al-Khawlani, dia dikuliti hidup-hidup oleh seorang raja yang menyuruhnya untuk keluar dari agama Islam. Dikuliti hidup-hidup. Dia lagi hidup dikuliti, dilepasin kulitnya, mulai dari kepalanya. Sehingga orang yang mengkuliti ini kasihan sama dia. Bagaimana tidak dia terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kasihan pada dia. Dikulitin sampai ketika sudah sampai di tubuhnya, ketika dia dikulitin, yang mengkulitin ini langsung menusuk jantungnya supaya dia cepat mati. Semuanya ditanggung oleh orang-orang dahulu demi apa? Demi agama mereka. Karena mereka sadar kenikmatan yang tiada tara adalah ketika kita mati di atas Islam ini, pertahanan Islam ini. Sekalipun nyawa taruhan, kita pasti akan mati cepat atau lambat. Cuma yang tidak pasti, apakah kita akan mati di atas agama yang hak ini atau tidak di atas agama yang hak ini. Orang-orang dulu berusaha untuk mati di atas agama yang hak ini, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Kayak Nabi SAW mengatakan kepada Abu Darda, dilihat bagaimana Nabi SAW menanamkan perkara ini sangat penting dalam diri Abu Darda. Jangan kau berbuat syirik, apapun keadaannya, sekalipun kau dicincang-cincang atau sekalipun kau apa? Dibakar. Jangan kau tinggalkan agamanya. Ya. Lihat kisah kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang umat terdahulu. Saya lupa kisah apa namanya ini. Ketika seorang raja menggali parit sepanjang-panjangnya besar, kemudian dia nyalakan api di dalam parit tersebut. Orang-orang yang tidak mau meninggalkan agama tauhid dan kembali kepada agama nenek moyang mereka, yaitu agama kesyirikan, disuruh untuk masuk ke dalam parit tersebut yang menyala, api yang membara dari dalam. Maka mereka masuk, melemparkan diri mereka. Mereka lebih memilih apa? Dibakar ketimbang mereka meninggalkan agama tauhid. Sampai ini disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, hadisnya panjang. Sampai kata Nabi SAW, ketika seorang ibu bersama bayinya, di tengah memegang bayi, dia sebenarnya tidak takut dengan api itu, tapi dia kasihan melihat apa? Bayi. Ketika dia melemparkan diri bersama bayi, bagaimana? Siapa orang tua mana yang tidak kasihan? Ketika itu bayi itu pun berbicara. Ini di antara bayi yang bisa berbicara waktu dia masih kecil. Ya, di samping Isa bin Maryam, ini bayi ini. Dia mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga buat kita. Tidak mengapa. Maka ketika dia melihat bayinya bicara seperti itu, maka dia pun loncat kemana? Ke dalam api. Subhanallah. Seperti ini orang-orang dahulu mempertahankan tauhid mereka. Makanya Nabi SAW katakan kepada sahabat-sahabat, akan tetapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa, tidak mau sabar menghadapi ujian dalam agama kalian. Ya, kalian tidak mau sabar bertahan dalam menghadapi ujian agama. Agama adalah sesuatu yang paling mulia, maka setan berusaha untuk menguji kita agar bagaimana merampas agama ini dari kita. Setan dari kalangan jin dan setan juga dari kalangan apa? Manusia. Makanya Nabi SAW betul-betul tanamkan kepada para sahabat. Makanya para sahabat Nabi SAW mereka tidak takut mati, asalkan mereka memegang agama ini dan mempertahankan agama ini. Ini yang Nabi ajarkan kepada mereka. Sekalipun kau dicincang-cincang ataupun apa? Dimakan. Jangan kau berbuat syirik. Ya. Kemudian wasiat Nabi SAW yang kedua, wala tatrukan as-salata al-maktuba muta'ammidan. Jangan sekali-kali kau tinggalkan salat wajib dengan sengaja. Bapak Ibu, salat adalah rukun Islam yang paling agung setelah tauhid, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Ini adalah salat yang wajib. Ya, salat wajib. Maka jangan sekali-kali meninggalkan salat wajib ini dengan sengaja. Yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja dikhawatirkan dia jatuh dalam kekufuran, keluar dari Islam. Banyak hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang ini. Ya, yang menjelaskan tentang ini, sengaja meninggalkan salat. Dikhawatirkan dia jatuh dalam apa? Kekufuran, keluar dari Islam. Bahkan sahabat mengatakan, kami para sahabat Nabi SAW tidak memandang suatu amalan yang apabila dikerjakan oleh seseorang mengeluarkannya dari Islam selain daripada perkara meninggalkan salat. Selain daripada perkara meninggalkan apa? Salat. Kalau syirik sudah jelas, atau murtad sudah jelas. Tapi perbuatan selain daripada itu, para sahabat sepakat semuanya memandang orang yang meninggalkan salat keluar dari Islam. Dikhawatirkan jatuh ke sana. Walaupun juga ada pendapat, dan itu pun juga berdasarkan dalil-dalil hadis Nabi SAW yang mengatakan orang yang meninggalkan salat, asalkan dia tidak mengingkari kewajiban salat, maka dia adalah muslim yang apa? Fasik. Muslim fasik. Namun siapa yang meninggalkan salat secara kulliyan, seluruhnya dia Islam, dia tidak ingkari, tidak. Kau tahu salat wajib, tahu, tapi dia tinggalkan salat seluruhnya, orang ini kafir. Ya, dia tak pernah salat sama sekali seumur hidupnya. Dia tidak ingkari, dia muslim, dia tidak ingkari kewajiban salat, tapi dia tidak mengerjakan salat. Orang ini pun apa? Kafir, keluar dari Islam. Jangan sekali-kali kau tinggalkan salat wajib dengan sengaja. Ini diingatkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Apalagi di zaman sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan pada sahabat tahun yang lalu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Akan datang generasi umat manusia dari umat Nabi ini, di mana mereka meninggalkan salat, menyia-nyiakan salat, subhanallah, dan mengikuti nafsu syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Kelak mereka akan menemukan lembah di neraka Jahannam, yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab mereka. Apalagi di zaman sekarang ini. Maka perintahkan anak-anak kita untuk salat, keluarga kita untuk salat. Jangan sekali-kali mereka meninggalkan salat. Ya, jelaskan kepada mereka tentang kedudukan salat ini, betapa agungnya salat di dalam agama kita, agar mereka tidak menyepelekan. Bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya mengagungkan dan memuliakan ibadah salat. Sampai-sampai perhatikan, sampai-sampai dalam hadis perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang kedudukan salat ini. Salat berjamaah bagi kaum lelaki di masjid. Para sahabat mengetahui bahwasanya orang yang tidak salat ke masjid berjamaah, maka dia adalah orang yang jelas dan terang kemunafikan pada diri. Para sahabat sangat takut, sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, lihat bagaimana kedudukan salat berjamaah di hati para sahabat. Ditemukan orang yang tidak mampu datang ke masjid, digotong sama saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, untuk dimasukkan ke dalam saf salat. Digotong. Bahkan ada yang pernah sakit parah,
ketika mendengar seruan azan dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bawa aku ke masjid. Lalu apa kata sahabat-sahabatnya? Ya fulan, kau sakit parah, ini gimana? Kau akan mengerjakan salat berjamaah? Apa kata orang ini? Dia mengatakan, Allah memanggilku lalu aku tidak memenuhi panggilan Allah. Ya, betapa besarnya kedudukan panggilan salat di sisi salaf terdahulu. Sekarang kita mendengar panggilan Allah Azza wa Jalla, kita tidak bergegas dan tidak bersegera untuk memenuhinya. Subhanallah. Ini juga menunjukkan lemahnya iman, lemahnya tauhid akidah kita ya di dalam agama ini. Orang itu lagi sakit parah, terdengar panggilan azan dia tidak bisa menunda-nunda. Bawa aku, gotong aku, angkat aku. Sahabatnya padahal mengatakan ini sebenarnya uzur, tapi lihat keimanan yang bergejolak di dalam dadanya, yang membara di dalam dadanya. Dia mengatakan, aku mendengar panggilan Allah lalu aku tidak memenuhinya. Sekalipun aku sakit, kata dia, kalian bawa aku ke sana sampai dia mati dalam sholat. Subhanallah. Sekarang orang dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada apa-apa, berkecukupan. Kita punya rumah tempat tinggal, walaupun kontrak ada. Makanan kita ada. Uang kita ada. Kita sehat, ada. Datang panggilan Allah, kita tidak bergegas memenuhinya. Subhanallah. Haji. Makanya Nabi SAW setelah mewasiatkan jangan berbuat syirik, ini lihat, menunjukkan ibadah salat adalah ibadah yang sangat mulia, agung. Nabi ini wasiatnya, jangan sekali-kali kau tinggalkan salat wajib. Ini salat wajib ini yang pertama kali yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah sebelum salat sunat yang lain. Tegakkan salat wajib. Lalu Nabi SAW menyebutkan waman tarokah muta'amidan bari'at minhu dhimmah. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia terlepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksudnya terlepas dari penjagaan jaminan Allah, orang ini akan binasa. Allah tidak akan menjaganya lagi, tidak akan memberikan keamanan lagi kepadanya, tidak akan memberikan jaminan lagi kepadanya. Dia akan celaka, binasa dunia dan akhir. Ini akibat meninggalkan apa? Salat. Maka oleh karena itu, muliakan salat, agungkan salat. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengagungkan ibadah salat, mengagungkannya ini, satu, memperhatikan waktunya. Masuk waktu salat, nggak ada cerita, hentikan semua kegiatan, penuhi panggilan salat. Para sahabat seperti itu, bahkan Nabi SAW seperti itu. Aisyah mengatakan, Nabi kalau di rumah, ketika Aisyah ditanya, Nabi kalau di rumah seperti apa, kata sahabat. Karena nggak ada yang tahu Nabi di rumah kecuali istri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana fi mihnati ahli. Nabi itu kalau di rumah, dia bantuin kerja rumah. Dia bantuin apa? Kerja rumah. Wa idza hana waktu shalah, kalau masuk waktu salat Nabi tinggalkan pekerjaannya, kemudian Nabi pergi memenuhi apa? Panggilan salat. Bahkan Nabi dan para sahabat seringkali belum lagi masuk waktu salat mereka udah menanti-nanti. Ketika mereka melihat matahari lewat dari garis tengah, yaitu matahari lewat dari garis tengah menunjukkan masuk waktu salat apa? Zuhur, mereka segera loncat mendirikan salat. Ini dia. Jadi seperti itu para sahabat dahulu. Waktu itu belum ada jam. Kalau sekarang udah ada apa? Udah ada jam. Dan bahkan sudah ditetapkan waktu sholat sepanjang masa. Waktu sholat sepanjang masa sudah ditetapkan. Orang udah tahu waktu sholat. Sekarang udah ada jam. Seharusnya misalkan jam 12 berapa zuhur sekarang? 21 ya? 31. Dia lihat jam 12 aja, oh dia udah mau masuk waktu apa? Soalnya dia udah siap-siap. Mau ke WC dulu, mau makan dulu, bentar lagi mau masuk. Diselesain dulu. Atau dia udah siap-siap, dia pulang dulu, ganti pakaiannya dan sebagainya. Seperti ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik juga demikian. Cuman orang munafik bukan nunggu masuknya waktu sholat,
nunggu berakhirnya waktu sholat. Orang munafik juga melihat matahari. Mereka lihat matahari akan tenggelam, mereka baru loncat mengerjakan sholat apa? Asar. Ini bedanya sahabat dengan orang munafik. Sahabat nunggu masuknya waktu sholat. Orang munafik nunggu akhirnya waktu apa? Sholat. Waktu sholat udah habis baru mereka loncat, baru mereka loncat, kemudian mengerjakan sholat. Sholat mereka seperti apa? Kata Nabi seperti patokan air. Loh, ada orang yang sholat seperti ini? Ini sholat seperti ini diterima? Bisa dengan tegas kita katakan bakal. Kenapa? Karena tidak ada tumanina. Dia tidak memenuhi rukun-rukun di dalam sholat tersebut. Nah, lihat diri kita. Kita ada nggak ketika udah jam 12-an lewat 10 wanita lagi mau masuk sholat? Ya udah kita siap-siap. Ya udah gitu. Ini udah ada jam sekarang. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu nggak ada jam. Dulu nggak ada jam. Orang menentukan masuknya waktu sholat itu dengan melihat apa? Matahari. Ya. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat hidupnya akan kesulitan dunia dan akhirat. Yang meninggalkan sholat, kata Nabi SAW, yang meninggalkan sholat karena harta, dia akan dibangkitkan besok oleh Allah bersama Qarun di dalam neraka. Nih, orang yang meninggalkan sholat demi harta, besok dia di dalam neraka bersama siapa? Mau sama Qarun enggak? Itu orang-orang yang meninggalkan sholat karena apa? Karena harta. Orang-orang yang meninggalkan sholat karena kekuasaan, dia akan dibangkitkan oleh Allah bersama Fir'aun di dalam neraka. Orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaan, dia akan dibangkitkan bersama Haman. Haman ini perdana menteri Fir'aun, ajudan Fir'aun, dan dia seorang arsitektur yang diperintahkan oleh Fir'aun untuk membuat apa? Piramid agar dia bisa melihat Tuhannya Musa. Kemudian yang meninggalkan sholat karena kemunafikan, dia akan dibangkitkan bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, subhanallah. Makanya hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat, dia akan celaka dunia dan akhirat. Orang sekarang ini meninggalkan sholat karena mencari dunia, mencari rezeki, kata dia. Subhanallah. Dia tidak tahu yang memberikan rezeki siapa? Allah. Yang kasih dia rezeki Allah. Lalu dia tinggalkan sholat demi mencari rezeki, seakan-akan dia bisa memberikan rezeki kepada diri. Kita nggak bisa sedikit pun memberikan manfaat buat diri kita, ya, kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Apapun itu, kita nggak bisa memberikan manfaat. Yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang dengan mudah meninggalkan sholat, subhanallah. Meninggalkan sholat karena mencari dunia, padahal dunia milik Allah. Bahkan Allah di dalam Al-Quran tegaskan, kalian jangan khawatirkan itu. Asalkan kalian mendirikan sholat, kami yang berikan rezeki kepada kalian. Apa yang kalian takut? Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Perintahkan keluargamu untuk apa? Sholat. Dan bersabarlah di atas sholat. Sabar. Dan mengerjakan sholat itu sabar. Kami tidak minta rezeki kepada kalian, kata Allah. Kami yang berikan rezeki kalian. Artinya apa? Yang mengerjakan sholat dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerjakan sholat dijamin apa? Rezekinya oleh Allah. Saya mungkin pernah ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian di sini juga tentang seorang ayah yang menyuruh istrinya untuk membangunkan anaknya. Anaknya ini seharian menangis kelaparan, minta makan sampai dia tertidur. Ketika ayahnya pulang dari masjid sholat, dia lihat anaknya tidur. Dia tanya sama istri, kau sudah bangunkan dia untuk sholat? Belum, katanya. Dia tanya, dia udah sholat belum? Kenapa kamu tidak kau bangunkan? Dia seharian menangis kelaparan, kita gak punya makanan, sampai dia letih kemudian tertidur. Kalau saya bangunkan, rasa lapar itu akan kembali apa? Dia rasakan dan dia akan kembali apa? Merengek, kata istri. Kata dia, itu bukan
urusan kita. Urusannya adalah sholat, kata suami. Urusan rezeki, makanan itu bukan urusan kita. Kita tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Sholat katanya, bangunkan dia, suruh dia sholat. Nah, ini istrinya dibangunkan anaknya, kemudian disuruh sholat. Tidak lama setelah itu datang orang mengetuk pintu rumah, kemudian membawakan makanan yang lezat-lezat. Lalu ditanya nih, makanan apa ini? Maka berceritalah orang itu, saya sebenarnya ada janji temu dengan salah seorang pejabat, maka saya pesan makanan dari hotel bintang 5 katanya. Kok ada rumah dia tidak datang? Saya bingung nih, uang saya udah banyak keluar untuk makanan ini, ya. Maka saya mau masukkan ke dalam mobil saja. Tiba-tiba hati saya berhenti di rumah Anda dan saya ingin memberikan makanan ini kepada Anda. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah menjamin hamba-hambanya yang bertakwa. Maka masalah rezeki Bapak Ibu sekalian, masalah kehidupan ini adalah masalah ketakwaan, berkaitan dengan ketakwaan. Kita kalau mau hidupnya baik, mau hidupnya bahagia, mau hidupnya tercukupi, maka bertakwalah kepada Allah SWT. Salah satu bentuk takwa adalah menjaga sholat, mendirikan sholat. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Yang bertakwa kepada Allah, Allah adakan jalan keluar untuknya. Apapun masalahnya, dia takwa sama Allah, Allah adakan jalan keluar. Dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini pun juga kembali kepada apa? Masalah akidah, masalah iman. Oke, Bapak Ibu hadirin hadirat, orang tua hari ini menurutnya meninggalkan anak berharta, punya usaha itu baik, akan menjaga kehidupan anaknya, menjamin kehidupan anaknya. Kalau dia mau mati-mati setelah itu nggak ada masalah, yang penting dia tinggalkan anaknya beramal. Bapak Ibu, betapa banyak orang-orang yang ditinggalkan dalam keadaan kaya namun tidak memiliki keimanan. Harta yang ditinggalkan tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Pernah salah seorang khalifah yang bernama Al-Mansur, Khalifatul Mansur, dia memanggil salah seorang ulama. Lalu dia mengatakan, yang pertama Muqatil, ya, namanya Muqatil. Kata khalifah ini, "Wahai imam, berikan saya pelajaran," kata dia. "Saya butuh pelajaran, butuh nasihat." Ya. Kata Muqatil, "Apakah kau ingin pelajaran dari apa yang aku dengar atau dari apa yang aku lihat?" Kata khalifah, "Dari apa yang kau lihat." Maka dia sebutkan, "Wahai khalifah, sesungguhnya aku melihat Umar bin Abdul Aziz." Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang khalifah juga. Maka dia dimasukkan oleh para ulama termasuk di antara khalifah Ar-Rasyidin karena ketakwaan dia, keberhasilan dia, ibadah dia dan seterusnya, luar biasa dia. "Sesungguhnya aku melihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz," kata dia, "ketika dia meninggal, dia meninggalkan harta 12 dinar. 12 dinar. Dan dia meninggalkan 11 orang anak dengan beberapa orang istri. 11 orang anak dan dengan beberapa orang istri. 12 dinar. 1 dinar itu duit kita sekarang ya, itu sekitar anggap 2,5 juta atau 3 juta. Anggap 3 juta. Kali 12 berapa duit? 36 juta. Saya mau tanya ya, ini zaman kita ini sekarang ini, ninggalin 36 juta itu banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit. Ya. Sedikit. Yang ditinggalkan berapa? 11 orang anak katanya. Kemudian beberapa orang istri, entah 3 atau 4. Lalu untuk penyelenggaraannya saja, pengurusan jenazahnya saja menghabiskan 5 dinar. Kuburan atau mungkin ada wasiat, kemudian kain kafan dan seterusnya, itu menghabiskan 5 dinar. Berarti sisa berapa? 77 kali 3 21. Nah, itulah yang dibagi kepada 11 orang anak dan beberapa orang istri.
ya, dan beberapa orang istri. Dan kemudian juga aku melihat khalifah, kata dia. Saya lupa nama khalifah yang satu ini. Dia meninggalkan uang ketika dia mati sekitar 1 miliar dinar. Itu banyak, 1 miliar. Kalau kali 3 juta berapa dia? Ada yang bisa gitu? Tambahin aja nol ya. Pakai itu gitu duit banyak. Ya, dia meninggalkan sama 11 orang anak dan beberapa orang istri. Ya, dia ambillah sedikit penyelenggaraan jenazahnya, kemudian untuk melaksanakan wasiatnya sedikit. Masih banyak itu yang tersisa, triliunan, ribuan triliun mungkin. Ya. Tapi wahai khalifah, aku temukan anak-anak mereka, anaknya Umar bin Abdul Aziz, dia bisa menginfakkan 1000 ekor kuda, 100 ekor unta. Wah, infaknya luar biasa. Padahal yang ditinggalin sama ayahnya berapa? Cuma 7 dinar. Dan aku lihat anaknya Khalifah Fulan, saya lupa namanya, yang ditinggalin harta yang melimpah. Aku temukan mereka mengemis di pinggiran-pinggiran pasar. Bapak Ibu tahu pelajarannya apa? Pelajaran yang meninggalkan anak di atas tauhid, di atas akidah yang benar, di atas keimanan, itu jauh lebih baik dan akan menuntun mereka kepada keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, daripada meninggalkan mereka kaya raya tapi tidak memiliki apa? Agama, tidak memiliki akidah, tidak memiliki keimanan. Jadi masalah rezeki nggak usah khawatir. Kita usaha, ikhtiar, jalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mengkhawatirkan masa depan, mengkhawatirkan masa depan. Ustaz, anak-anak saya besok kayak gimana? Ustaz, anak-anak, subhanallah. Emang yang memberikan rezeki anak-anakmu adalah kamu? Tidak, yang memberikannya siapa? Allah. Kenapa kau ragu? Kenapa kau khawatir? Bahkan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ada orang yang mati, ninggalin anak banyak, kecil-kecil lagi. Dia mati, anaknya mati? Tidak, anaknya hidup. Bahkan umur anaknya jauh lebih panjang darinya. Bahkan rezeki anaknya jauh lebih banyak daripada diri. Kenapa orangnya? Sehingga banyak orang tua demi anak dia langgar perintah Allah, ditinggalkan sholat, dia makan, dia cari harta yang haram. Subhanallah, ajib. Bukan itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, tapi butuhkan penanaman akidah, penanaman keimanan, tauhid ke dalam dada mereka. Jadi Bapak Ibu, jangan sekali-kali ditanamkan sama anak-anak kita. Kau kalau mau dijaga sama Allah, dijamin hidupmu sama Allah, kau jaga sholat. Dimanapun kau berada, kau jaga sholat. Kau bekerja, silahkan bekerja, tapi masuk waktu sholat kan? Kau tinggalkan pekerjaan itu, kau sholat. Makanya ini orang tua yang anaknya kuliah di luar kota, pasti saya yakin pasti sering nelfon. Seringkali orang tua nanyanya, kau udah makan nak? Uang saku masih ada? Ini bagaimana kehidupanmu? Ada masalah? Jarang sekali hari ini kita temukan orang tua ketika ada nelfon, nak kau udah sholat? Ini udah jam segini loh. Oh iya, saya udah di masjid loh tadi. Masya Allah. Nak kau udah zikir? Nak kau udah baca Al-Quran? Ya? Nak kau udah doa? Ini waktu yang mustajab loh. Mana orang tua yang seperti itu hari ini? Orang tua sekarang ini hanya sibuk mikirin dunia anaknya, padahal dia tahu dunia ini bakal dia tinggal. Dunia ini bakal kita tinggal cepat atau lambat. Ya, karena dunia bukanlah darul qarar, bukanlah tempat menetap untuk selama-lamanya. Dia cuma tempat singgah menyeberang menuju akhirat. Maka tanamkan ini, ajarkan kepada anak-anak kita tentang cara sholat. Ini Bapak Ibu, jangan semua pelajaran agama ini juga diserahkan semuanya kepada siapa? Ustaz, guru di sekolah, jangan. Lalu buat kita apa? Kalau anak kita ngamalin sesuatu, itu semuanya didapat dari mana? Dari guru-guru. Ada yang bisa kita ajarkan, jangan semuanya diserahin. Contohnya, surat Al-Fatihah. Ada kan di antara kita ngajar surat Al-Fatihah kepada anaknya? Nah, yakin ada. Cuma ada juga orang tua nggak peduli. Subhanallah. Saya dapat cerita dari salah seorang dai dari kota Madinah.
dia mengatakan ada orang tua ketika dia bawa anaknya kepada salah seorang syekh, kata dia, ini anak saya, tolong kau hafalkan dia Quran kecuali surat Al-Fatihah, kata dia. Al-Fatihah jangan kau hafalkan. Kenapa, kata dia? Al-Fatihah itu bagianku, kata dia. Kalau kau yang mengajarkan semuanya, lalu untukku yang mana? Kalau Al-Fatihah, anaknya sholat setiap rakaat pasti anak dia dapat apa? Dapat banyak, setiap rakaat dibaca sama anak. Sulit ngajarin Al-Fatihah? Saya tanya, sulit ngajarin Al-Fatihah? Ini aja kan dia berani jawab. Berarti ini anak-anaknya ngajarin Al-Fatihah. Ini usah-usah nih. Ajar dia Al-Fatihah. Nah, kalau duduk sini, udah Al-Fatihah aja. Kita boleh jadi nggak hafal Quran itu. Atau hafalan kita 30 aja. Nggak usah ajarin sama anak kita Al-Fatihah paling kan. Sholat juga demikian. Sholat kita ngajarin. Nah, kau sini, Bapak ajarin sholat. Ajarin dia sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, terus seperti itu. Agar apa? Agar setiap dia sholat itu pahala yang ngalir kemana? Ke kita. Nanti dia punya anak, dia ajarin lagi, pahala yang ngalir lagi ke kita. Terus seperti itu, terus seperti itu, terus seperti itu. Bisa diulangi ini? Jadi itu anak-anak kecil, anak-anak kita masih kecil. Jangan semuanya serahin kemana? Ke guru. Udah penting anak masukin pondok. Kan orang tua begitu sekarang. Kemudian disibuk sama dunia. Kalau ngasih nafkah itu kewajiban Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa kewajiban kita sama anak bukan sekedar ngasih nafkah, ngajarin dia ilmu agama juga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Api neraka. Apa kata Ali dan kata Qatadah? Makna menjaga diri dan keluarga dari api neraka yaitu dengan mengajarkan mereka ilmu agama dan mengajarkan adab-adab Islam. Tugas kita itu. Karena orang tua pokoknya serahin anak ke pondok. Anaknya macam-macam di pondok. Dia marah-marah sama ustaz di pondok. Dia nggak pernah kontrol anaknya. Diserahin semuanya sama ustaz-ustaz sama sekolah. Ini juga nggak benar. Ya, kita juga harus mengajar, mendidik anak kita, perhatikan mereka, ajarkan mereka ilmu agama. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini wasiat ketiga, wala tusyrabanna al-khamar fa innaha miftah kulli syarr. Janganlah kalian meminum khamar, kata Nabi SAW. Janganlah sekali-kali kau meminum khamar, karena sesungguhnya khamar itu adalah kunci segala keburukan. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan khamar itu adalah ummul fawahish. Ummul itu induknya semua perkataan, semua perbuatan keji. Wa akbarul kabair, dan sebesar-besar dosa. Wa man syaribaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Bahkan lihat, siapa yang meminumnya, kata Nabi SAW, dia bisa saja menzinai ibunya, menzinai bibinya, menzinai saudarinya atau anak. Ya, bahaya khamar Bapak Ibu sekalian. Kenapa bisa demikian? Kenapa Nabi SAW mengatakan khamar itu adalah kunci segala keburukan, induknya semua perbuatan buruk? Ya, karena seseorang ketika minum khamar akalnya apa? Hilang. Akalnya, sadarnya hilang. Karena akalnya hilang, sadarnya hilang, dia jatuh dalam apa? Dalam kesyirikan, dalam kekufuran, dalam perzinaan, di dalam membunuh, di dalam memberikan kesaksian yang palsu, dan semua perbuatan-perbuatan buruk. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai juga ada di antara kita mengatakan, yuk banyak kecil Ustaz, adikku bola di rumah. Jangan soalnya. Nggak boleh dicoba-coba, boleh mencoba yang haram. Nggak boleh. Diceritakan dahulu. Ada seorang ahli ibadah. Ceritakan dahulu ada seorang ahli ibadah. Dia disuruh berbuat syirik nggak mau. Dia disuruh ini nggak mau. Dia disuruh ini nggak mau. Disuruh ini nggak mau. Akhirnya dibujuk. Disuruh zina nggak mau. Disuruh ini nggak mau. Pokoknya dosa-dosa yang memang benar-benar jelas dia nggak mau. Akhirnya dibujuk, setan pun berusaha mencari jalan agar bagaimana dia jatuh dalam kerusakan. Akhirnya dihidangkan khamar. Dihidangkan apa? Khamar. Entah bagaimana caranya, setan itu pintar sekali di dalam
menggelincirkan orang, menipu orang, akhirnya dia minum khamr. Itu perbuatan-perbuatan yang dari awal dia tolak. Setelah dia minum khamr, semuanya dilakukan. Semuanya dilakukan, kesyirikan, membunuh, zina, ya, dan lain-lain, semuanya dikerjakan. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam yang meminum khamr ini diberikan sanksi. Sanksinya apa? Dicambuk 40 kali. Makanya baik khamr atau apa saja yang memabukkan, hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram ya. Baik khamr atau apa saja yang memabukkan, hukumnya apa? Haram. Nabi SAW mengatakan, kullu muskirin haram. Kata Nabi SAW, setiap yang memabukkan, hukumnya apa? Haram. Narkoba memabukkan enggak? Narkoba memabukkan enggak? Hukumnya apa? Haram. Apa saja yang memabukkan, hukumnya apa? Haram. Maka jangan sekali-kali meminum khamar, mengkonsumsi khamar, atau apa saja yang berkaitan dengan khamar. Tapi mungkin cukup 3 itu dulu. InsyaAllah di kesempatan berikutnya kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya? Kalau kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya mengatakan ketika kita mengajarkan Al-Fatihah, insyaallah pahalanya lipat. Tapi kalau misalnya guru ngaji, tapi kita yang bayar, orang tua yang bayar. Itu kewajiban. Enggak, dia mengajar juga insyaallah. Cuman kan Allah Maha tahu. Allah lihat, ini orang tuanya sebenarnya bisa ngajarin, kenapa enggak dia yang ngajarin gitu. Saya mau tanya. Orang tua, apakah dia pengen anaknya merasa orang lain lebih berjasa pada dirinya, atau dia pengen anaknya merasa orang tuanya yang lebih berjasa untuk dirinya? Saya mau tanya, Bapak Ibu pengen yang mana? Anak ngerasain orang lain lebih berjasa buat dirinya, atau kita orang tuanya ini lebih berjasa buat dia? Kita. Makanya banyak buat baik sama anak. Jangan semua kebaikan itu didapat dari mana? Dari orang lain. Bukannya saya katakan, bukan kita yang bayarin Ustaz. Iya, itu pun kewajiban kita. Itu. Nah kemudian kita mampu. Anak mau tanya, sulit nggak ngajarin Al-Fatihah itu? Makanya tadi saya tanya, sulit nggak? Enggak, kita sembari ini. Kemudian kalau di rumah itu jangan yang diputar musik dangdut, ya, kemudian film, putar murotal Al-Fatihah. Sekarang Masya Allah, ini banyak pahalanya. Orang yang buat di YouTube, ada YouTube, baca Al-Fatihah 10 kali ulang, kata dia. 10 kali ulang. Udah putar itu di rumah anak kita yang masih kecil, dia dengarin. Kemudian kita juga ketika berada di dekatnya, talkinkan itu. Jangan yang kita tahu dari anak kita, cica, potong bebek Ansa, itu subhanallah. Orang tua bangga dia ngajarin itu, kemudian diikuti sama anak kita. Kita ada apa kata dia. Subhanallah. Iya atau tidak? Kemudian anaknya nonton TV, kemudian ada iklan di TV, ditiruin sama anaknya. Gatsby misalnya ya, gaya rambut masa kini. Anaknya nonton, pintar sekali anak. Coba anaknya baca Al-Fatihah, dia nggak bangga, dia nggak, subhanallah, nggak senang dia. Jangan semua kebaikan itu didapat sama anak kita dari mana? Dari orang lain. Bagi anak kita, ya kita ngasih dia makan, kemudian menjaga dia ngeliat itu mungkin biasa aja karena terlalu sering. Dan itu memang kewajiban, menurut mereka itu kewajiban bapak kata dia. Yang lainnya mana? Coba ketika anak kita lalai, kita ada di sisinya. Ketika dia lagi butuh, kita ada di sisinya. Ketika dia lagi butuh sesuatu, kita ada. Pokoknya yang dia tahu, yang hero di dalam hidupnya siapa? Orang tua. Kalau ditanya, pahlawan siapa? Orang tua saya. Dan bukan guru-guru ini pahlawan. Ini pahlawan juga, tapi yang menjadi pahlawan, super pahlawan, orang tua. Orang tua bukan hanya sekedar ngasih anak makan, bukan sekedar ngasih anak yang jajan, tapi juga ngajarin ilmu agama. Ilmu agama sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Dia ngelindungin saya ketika saya lagi futur, saya lagi lemah, dikasih saya semangat. Ketika saya lagi ada masalah, dia berada di sisi saya. Jadi kita betul-betul ada sama anak kita.
Yang lainnya silakan. Ya, maksud saya tadi, hal-hal yang ringan dan kecil yang kita bisa ngajarin, kenapa nggak kita yang ngajarin? Kalau tentang masalah bahasa Arab, Anda yakin mungkin sedikit yang bisa, atau jangan-jangan nggak ada yang bisa. Mungkin sedikit yang bisa. Bahasa Arab Anda angkat tangan saya. Itu serahkan sama siapa itu? Sama gurunya. Tentang ilmu hadis, Anda angkat tangan saya, serahkan ke guru. Karena emang kita backgroundnya bukan background ustadz kok, bukan orang dari pondok juga, bukan orang yang keluar dari halaqah mulazamah dan seterusnya. Enggak. Kita background kita ya seorang pengusaha, tapi pengusaha dituntut wajib bisa Al-Fatihah enggak? Dituntut wajib bisa sholat enggak? Dituntut harus tahu tauhid enggak? Dituntut harus beriman enggak? Iya. Kenapa yang pokok-pokok kayak begini yang menjadi dasar ini bukan tidak didapat oleh anak kita dari kita? Adapun pengembangannya yang panjang, yang banyak cabangnya itu serahkan sama pusat-pusat yang ada. Tapi kalau Al-Fatihah, kemudian apalagi ayat pendek, kemudian sholat, kenapa kita yang ngajarin? Ajarin sama kita. Bisa dipahami ini? Jadi ini yang kekeliruan orang tua. Alhamdulillah orang tua udah ngaji. Cuma karena dia background seorang pengusaha, udah disibuk aja. Kalau ketemu apa? Dah Al-Quran, daya, dia jalan. Dia nggak pernah. Subhanallah. Coba kau duduk sama mereka. Nah apa yang kau hafal? Sini, Bapak lihat. Kita ambil di sana. Dilihat ini orang tua saya bukan saja cukup menyekolahkan saya, tapi dia perhatian sama kita, peduli sama kita. Kemudian sekali duduk cerita sama mereka, cerita tentang Nabi. Udah kita kasih pelajar yang bisa kita kasih. Jangan semuanya diserahkan sama apa? Sama guru-gurunya. Ini bisa dipahami ini. Yang bisa kita handle. Contoh adab juga. Kau makan kenapa pakai tangan kiri? Nah, kalau kau makan pakai tangan kanan. Tangan ini adab yang bisa kita ajarin aja. Bisa dipahami ini? Ajarin. Pakai sendal juga begitu. Kita lihat dia sendal, pakai sendal kaki kiri. Nah, nggak boleh seperti itu. Ini nggak benar. Yang benarnya kau kalau pakai sendal kaki kanan dulu. Kalau mau buka baru kaki. Yang seperti itu kita lah yang ngajarin gitu. Tapi kalau yang sulit-sulit, yang udah mulai ke cabang-cabang, perluasan dan sebagainya, biarkan guru-guru mereka. Ya, bisa dipahami ini? Tapi mungkin cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.